Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya semua Ananda soleh-soleha? Bagaimana kabar ayah bunda di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia dan bersemangat. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, Ananda soleh-soleha, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Semoga kita diberi kemudahan dalam pemahamannya dan diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugasnya sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa arti sholat dan apa hikmah sholat. Hari ini silakan dibuka bukunya pada halaman 59. Kita akan mempelajari tentang pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan di sekolah. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bunda sudah jelaskan mengenai apa itu sholat wajib atau sholat fardu. Jadi sholat wajib itu sholat 5 waktu. Sholat fardu ya, atau sholat wajib itu sholat yang harus dikerjakan, karena apabila tidak dikerjakan kita akan mendapat dosa. Apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala. Nah, sholat wajib 5 waktu yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat ashar, sholat maghrib, dan sholat isya itu dapat kita lakukan secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Tapi alangkah baiknya kalau dilakukan secara berjamaah ya. Sholat tersebut dapat dilakukan di rumah maupun di masjid atau di musola di sekitar rumah. Akan tetapi sholat wajib 5 waktu lebih baik dilakukan secara berjamaah di masjid dan di musola. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar melaksanakan sholat wajib 5 waktu itu dengan berjamaah di masjid atau musola. Karena orang yang melakukan sholat wajib 5 waktu dengan berjamaah akan dilimpahi pahala 27 kali lipat oleh Allah. Kemudian langkah kaki kita setiap melangkah dari rumah ke masjid itu akan terhitung pahala. Satu langkah sama dengan 1 pahala. Nah, jadi kalau langkahnya ada 50 langkah, pahalanya juga 50. Masya Allah. Ayo, siapa yang tidak mau dapat pahala sebanyak itu? Pasti semuanya mau kan? Oke. Hari ini Bunda akan membacakan atau menceritakan mengenai pengalaman melaksanakan ibadah sholat di rumah, yaitu pengalamannya Ahmad. Yang pertama, sholat berjamaah di rumah. Rumah yang biasa kita kenal dengan tempat tinggal, tempat kita dapat berkumpul bersama keluarga. Selain itu juga banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Belajar di rumah. Juga seperti sholat berjamaah bersama keluarga di rumah. Nah, sejak kecil Ahmad telah dibiasakan oleh ayah dan ibunya untuk mendirikan sholat. Ayah dan ibu selalu mengingatkan Ahmad untuk sholat pada awal waktu. Sebagai anak yang soleh, Ahmad selalu berusaha melaksanakan pesan tersebut untuk sholat pada awal waktu. Ahmad selalu disiplin dalam melaksanakan sholat, Masya Allah.
Ahmad tidak pernah lalai melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ahmad selalu ingat pesan ibunya bahwa ibadah sholat merupakan kewajiban setiap muslim. Oleh karena itu Ahmad selalu berusaha mengerjakan sholat. Walaupun mengerjakan sholat di rumah, Ahmad tetap melakukannya dengan berjamaah. Ahmad berjamaah dengan keluarganya. Bagi Ahmad, sholat berjamaah bersama keluarga di rumah memberi kesan tersendiri. Ahmad dapat berkumpul bersama keluarga setelah sibuk seharian. Sholat berjamaah di rumah mempertemukan Ahmad dengan keluarganya. Biasanya keluarga Ahmad sholat berjamaah di rumah ketika sholat subuh dan isya. Sholat wajib 5 waktu dengan tertib telah membentuk Ahmad menjadi anak yang penuh kasih sayang, disiplin, bertanggung jawab, serta patuh dan taat kepada perintah Allah dan orang tua. Masya Allah, hikmah sholat berjamaah itu sangat bagus ya, sangat banyak hikmahnya. Jadi dapat membentuk kita menjadi anak yang kasih sayang, yang penyayang, disiplin dalam sholat, bertanggung jawab karena melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan perintah Allah. Masya Allah. Jadi semoga kita bisa mencontoh sikap disiplin dalam sholatnya Ahmad, yaitu sholat berjamaah tepat pada waktunya. Nah, yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Rumah Ahmad tidak jauh dari masjid. Setiap hari terdengar suara azan berkumandang. Ahmad dan umat muslim di sekitar rumahnya berbondong-bondong ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah iqamah dikumandangkan, sholat berjamaah dimulai. Umat Islam sholat berjamaah dengan tertib. Ahmad merasakan banyak manfaat yang diperoleh dengan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya, Ahmad bertemu dengan teman-teman dan tetangganya. Ahmad senang karena bisa saling bersilaturahmi. Ahmad juga bisa saling berbagi informasi dan cerita atau berita dengan teman dan tetangga. Nah, jadi itu hikmah yang dapat kita ambil dari sholat berjamaah. Selain berjamaah di masjid, selain pahalanya yang berlipat ganda, kita juga dapat mempererat tali silaturahim kita kepada orang lain, kepada teman-teman atau tetangga. Nah, seperti sabda Rasulullah, seseorang yang berjalan ke masjid, setiap langkah kakinya akan diberikan 1 pahala, dihapuskan 1 dosa, dan dinaikkan 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, semuanya pasti mau kan? Semuanya pasti mau mendapat pahala, semuanya pasti mau dihapuskan dosanya, dan semuanya pasti mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jadi laksanakanlah sholat fardu di masjid walaupun jarak dari rumahmu ke masjid agak jauh. Walaupun rumah tak ke masjid itu jauh, tapi upayakan semoga sholat fardunya selalu bisa dilakukan di masjid. Nah, sholat di masjid memiliki banyak keutamaan. Di antaranya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Bunda akan lanjutkan cerita yang tadi. Ini selanjutnya pengalaman Ahmad melaksanakan sholat di sekolah, seperti yang Ananda Soleh-Soleha telah lakukan dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang. Nah, kalau Ananda Soleh-Soleha, sholat berjamaahnya yang biasa dilakukan di rumah ada sholat sunnah, yaitu sholat duha, dan sholat fardu atau sholat wajib, yaitu sholat duhur atau sholat asar. Sholat asar juga. Nah, waktu zuhur telah tiba. Bapak dan ibu guru menyuruh murid-murid bergegas ke masjid sekolah. Ahmad dan teman-temannya pun menuju masjid sekolah. Nah, kalau Ananda Soleh-Soleha sholatnya di sekolah di kelasnya masing-masing ya.
Bapak guru dan ibu guru menyuruh murid-murid berwudu. Di dalam masjid, bapak guru dan ibu guru mengatur saf murid-murid. Jemaah murid laki-laki dipisah dengan jemaah murid perempuan. Pak guru menyuruh Ahmad mengumandangkan azan. Murid-murid yang lain mendengarkan dan menirukan lafal azan. Lafal azan tersebut setelah murid-murid tertib dan rapi, iqomah dikumandangkan. Salat zuhur berjamaah dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Selesai salat berjamaah, Pak Guru mengajak anak-anak untuk berzikir dan berdoa bersama. Masya Allah, jadi ceritanya Ahmad tidak jauh dengan kebiasaan yang sudah Ananda lakukan selama ini. Jadi kita diarahkan oleh Bunda Ustadz untuk sholat berjamaah, sholat duha dan sholat duhur dan asar di kelasnya masing-masing. Kemudian sebelum sholat kita ambil air wudhu dulu secara tertib, kemudian melaksanakan sholat juga secara tertib. Setelah itu berdoa bersama dan berzikir bersama. Jadi itu tadi pengalaman yang sudah Bunda bacakan, pengalamannya Ahmad tentang melaksanakan sholat di rumah, sholat berjamaah di rumah, di masjid dan di sekolah. Nah, hari ini tugasnya adalah menceritakan pengalaman sholat Ananda, sholat di rumah dan sholat di sekolah. Oke, ceritakan pengalamannya, ditulis di buku tulis PAI-nya, ditulis di buku tugas PAI. Jadi itu tugasnya untuk hari ini ya. Semoga Ananda dimudahkan dalam menyelesaikan tugasnya. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.